Mereka kaum kafir menghadang dan menusuk perut unta ketika Zainab tengah berada di atas unta itu, dan mengakibatkan Zainab terjatuh hingga mengeluarkan banyak darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta beda agama putri Rasulullah. Sobat, ini adalah kisah yang sangat jarang orang membahasnya, yakni kisah tentang dua sejoli yang dipisahkan oleh keyakinan agama. Cerita kali ini begitu spesial karena pasalnya tokoh wanita yang ada di kisah ini adalah anak kandung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dari cerita kali ini akan menggambarkan bagaimana kekuatan cinta Zainab kepada suaminya dengan berlatar belakang agama yang berbeda. Kisahnya begini sobat. Nabi Muhammad SAW memiliki seorang putri bernama Zainab. Zainab merupakan putri sulung dari pernikahan baginda Nabi dengan Siti Khadijah. Zainab di dalam Islam merupakan seorang tokoh wanita yang menjadi simbol kesabaran, kemandirian, dan seorang wanita yang penuh kasih sayang. Zainab merupakan anak Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Ia terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga ibunya. Bahkan ia bertugas untuk mengasuh adik-adiknya. Dari sinilah Zainab tumbuh menjadi seorang wanita yang mandiri. Mungkin di kisah percintaan tokoh-tokoh Islam, kita banyak mendengar kisah cinta antara Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, atau kisah cintanya Siti Aisyah dan baginda Nabi SAW. Namun kisah cinta dari Zainab pun tak kalah menarik untuk diangkat ceritanya. Sobat Rizki rahimahumullah, Zainab menikah dengan seorang laki-laki Quraisy bernama Abil As bin Rabi. Pada saat pernikahannya, sang ibu yaitu Siti Khadijah memberikan sebuah kalung kepada anaknya sebagai bentuk kasih sayang. Dan disimpanlah kalung tersebut oleh Zainab. Pernikahan keduanya terjadi ketika ayahnya Zainab yaitu baginda Nabi SAW belum turun wahyu kepadanya. Ketika itu, rumah tangga Zainab dan suaminya ini berjalan sangat harmonis. Semakin hari, Zainab semakin mencintai suaminya. Begitu juga sebaliknya, Abil As bin Rabi semakin perhatian kepada istrinya ini. Maka suatu hari, ketika turun wahyu kepada Nabi SAW, dan pada saat itu, Zainab tanpa ragu untuk memeluk agama Islam. Itu ia lakukan berdasarkan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayahnya, tapi tidak bagi suaminya, Abil As bin Rabi. Ketika Zainab memeluk Islam, sebagian orang-orang Quraisy menghasut Abul As untuk tidak memeluk Islam dan tetap pada agama leluhurnya. Bahkan orang-orang Quraisy ini menghasut supaya Abul As menceraikan Zainab dan meninggalkannya. Tapi ketika itu Abul As tidak mau menceraikan Zainab dan menggantinya dengan wanita lain. Ia begitu mencintai Zainab, tetapi dia tetap tidak mau masuk Islam dan menerima dakwah mertuanya. Dan dari sinilah tantangan dakwah bagi Nabi SAW. Orang yang termasuk keluarganya ini tak mau ikut beriman kepadanya, karena Abil As bin Rabi selalu dihasut orang-orang Quraisy. Namun Zainab tak mau meninggalkan Islam dan Abul As tetap pada agama leluhurnya. Mereka berdua tetap tinggal bersama di Mekah, karena pada saat itu belum turun larangan bahwasanya tak boleh menikah beda agama. Sobat Rizki rahimahumullah, setelah berjalannya beberapa waktu, ketika itu Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nabi SAW beserta dengan rombongan sahabatnya pergi dari kota Mekah. Namun ketika itu Zainab dan Abul As tetap berada di kota Mekah. Singkat cerita, ketika itu terjadilah perang yang sangat terkenal, yaitu Perang Badar.
yakni perang antara kedua kubu, yaitu pasukan muslim di bawah kepemimpinan Rasulullah dan pasukan orang-orang Quraisy. Ketika itu, Abil As bin Rabi berada di barisan kaum kafir Quraisy. Peperangan ini tentu saja membuat kacau batin dari Abil As bin Rabi karena ia harus berhadapan dengan mertuanya di perang Badar ini. Akhirnya, ketika itu perang Badar dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW. Berita kemenangan ini tentu saja membuat Zainab senang karena sang ayah dan para sahabatnya bisa menaklukkan kaum musyrikin. Namun tersebar kabar bahwasanya ketika terjadi kekalahan dari kaum kafir ini, suami dari Zainab yaitu Abil As bin Rabi ditawan oleh tentara kaum muslimin. Abul As ketika itu dipenjara di daerah yang bernama Yasrib. Lalu mengetahui hal itu, Zainab ingin menebus suaminya dengan sejumlah harta supaya suaminya ini bisa dibebaskan oleh kaum muslimin. Padahal teman-teman keluarga besar dari Abul As ini adalah orang yang kaya raya. Bahkan ketika mengetahui hal tersebut, keluarga Abul As sebenarnya ingin langsung menebus anaknya supaya bisa bebas. Tapi Zainab bersikeras supaya biar ia saja yang menebus suaminya ini dengan hartanya. Maka keesokan harinya diutuslah saudara laki-laki dari Abil As bin Rabi ke Yasrib kota, di mana Abul As ditawan oleh kaum muslimin. Sesampainya saudaranya ini yang bernama Amr ibnu Rabi, di sana ia bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Amr bin Rabi memberikan sebuah kalung kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengenali kalung itu adalah kalung milik Zainab yang pernah diberikan oleh istrinya Hatijah. Kemudian Amr bin Rabi berkata, "Wahai Muhammad, Zainab mengutusku untuk memberikan kalung ini sebagai tebusan supaya suaminya bisa dibebaskan." Kemudian Rasulullah SAW membawa kalung tersebut ke para sahabat dan Rasulullah bersabda, "Maukah kalian membebaskan Abil As bin Rabi untuk putriku Zainab tanpa kalian ambil kalung ini sebagai tebusannya?" Akhirnya para sahabat menyetujuinya, tapi dengan sebuah syarat. Setelah Abul As dibebaskan, maka Abul As harus mengembalikan Zainab kepada ayahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abil As bin Rabi dengan berat hati menyetujuinya, karena ia berpikir mungkin inilah waktu untuk ia dan istrinya Zainab berpisah. Setelah dibebaskan, lalu Abul As pulang ke rumahnya di Mekah dengan membawa sebuah kalung milik Zainab. Kemudian setelah Abul As telah berjumpa dengan Zainab di rumah, ia menceritakan tentang kesepakatannya ketika ia dibebaskan. Abul As berkata, "Wahai istriku, aku telah dibebaskan dengan sebuah kesepakatan. Maka pulanglah engkau kepada orang tuamu." Dengan berat hati, Abul As harus merelakan istri yang dicintainya ini pergi. Begitu juga dengan Zainab. Sebenarnya di hati kecilnya pun berat untuk berpisah dengan suaminya ini. Dan kali ini tak hanya dipisahkan karena berbeda agama, tapi kali ini betul-betul mereka akan dipisahkan oleh ruang dan waktu. Hatinya semakin sedih karena ternyata Zainab telah mengandung janin calon buah hatinya. Sobat Rizki rahimahumullah. Kemudian keesokan harinya, Abul As mengutus saudaranya bernama Kinana bin Rabi untuk mengantarkan Zainab ke perbatasan kota. Karena di sana telah menunggu sahabat Nabi Zaid bin Haritsah dan temannya yang mau menjemput Zainab di perbatasan kota itu. Dia berpesan, "Wahai saudaraku, tentulah engkau mengetahui kedudukan Zainab dalam jiwaku, dan engkau tahu bahwasanya aku tak sanggup membiarkannya berjalan sendirian. Maka antarkanlah dia menuju perbatasan kota, karena di sana telah menunggu 2 utusan dari Muhammad. Wahai saudaraku, perlakukanlah dia dengan lemah lembut selama perjalanan ini, dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara, dan lindungilah dia dengan anak panahmu sehingga anak panah yang terakhir."
Maka berangkatlah keduanya dengan menunggangi unta. Rupanya sobat, perjalanan mereka menuju perbatasan kota tidaklah mulus. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh beberapa orang yang hendak menghambat perjalanan mereka. Hingga terjadilah ketika itu perkelahian dan salah seorang yang menghadang mereka ini menusuk perut unta ketika Zainab tengah berada di atas unta, yang mengakibatkan Zainab terjatuh hingga mengeluarkan darah. Akhirnya sobat, karena kejadian ini Zainab mengalami keguguran janin di dalam perutnya. Terpaksa harus ia ikhlaskan. Kemudian hambatan ini berhasil mereka lalui hingga mereka sampai di perbatasan. Lalu Kinanah bin Robi segera menyerahkan Zainab kepada Zaid bin Harisa. Dan pada akhirnya Zainab pulang menemui ayahanda tercinta Nabi Muhammad SAW. Sobat Rizki rahimahumullah, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Hari-hari Abdul As bin Rabi dilalui lebih banyak murung. Ia merasakan ridho yang amat sangat kepada Zainab yang lama sudah tak berjumpa. Ia merasa sangat kesepian sejak hari di mana Zainab pergi kembali ke orang tuanya. Begitu juga dengan Zainab. Ia merasakan seperti sudah tak ada lagi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama lagi dengan suaminya, pria yang dicintainya. Zainab hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ada jalan untuk masalah ini. Dan tak terasa telah berlalu 6 tahun setelah mereka memutuskan untuk berpisah. Hingga pada suatu hari ketika Abul As bin Rabi bersama Hafillah dagangnya yang sedang melakukan perjalanan dagang menuju negeri Syam. Setelah mereka selesai berdagang dari negeri Syam, di perjalanan pulang ke kota Mekah, di tengah jalan mereka dihadang pasukan muslim yang berhasil mengambil seluruh harta yang Abil As bawa. Dan masih untung mereka tidak membunuhnya. Mereka hanya mengambil harta dan membiarkan Abul As dan kafilah dagangnya pergi begitu saja. Akhirnya karena kejadian itu, Abul As pulang tanpa membawa apapun. Masalahnya adalah yang dirampas itu bukan hanya hartanya saja. Di sana ada juga harta dagangan orang-orang Mekah yang dititipkan kepadanya. Dan ketika itu ia berpikir, bagaimana aku jelaskan kepada orang-orang kalau uang hasil dagang mereka telah hilang dari tanganku? Pastilah mereka semua akan marah besar kepadaku karena aku tak bisa menjaga amanah itu. Akhirnya Abul As bingung dan ia takut untuk pulang ke Mekah. Sobat Rizki rahimahumullah, karena peristiwa perampokan ini, mau tidak mau Abul As harus mengambil kembali harta itu. Entah bagaimana caranya. Lalu Abul As bin Rabi teringat akan Zainab, dan mungkin saja jika ia menemui Zainab, ia bisa membantuku untuk mengambil kembali hartaku yang dirampok. Akhirnya pada suatu malam pergi ke wilayah kaum muslimin secara sembunyi-sembunyi. Ketika itu ia melakukan penyamaran agar tak ada seorang pun yang mengetahui kalau dia adalah salah satu kelompok dari kaum musyrikin. Karena kalau sampai ketahuan, bisa saja Abul As ditangkap dan ditawan seperti waktu perang Badar. Singkat cerita, Abul As dalam penyamarannya ia berhasil bertemu dengan Zainab. Kemudian Abul As langsung menceritakan maksud kedatangannya. Abul As meminta perlindungan dari Zainab dan berharap harta yang dirampok waktu itu bisa dikembalikan kepadanya. Karena beberapa dari harta itu merupakan uang orang lain yang dititipkan kepadanya. Masih begitu besar cinta di hati Zainab untuk Abul As. Karena itu ia bersedia untuk melindungi Abul As dan tak berpikir panjang. Ia segera mencari hartanya yang tempo hari diambil oleh kelompok kaum muslimin. Lalu tak lama dari itu penyamaran Abul As bin Rabi diketahui orang-orang di sekitarnya. Tak lama dari itu, orang-orang kaum muslimin berkerumun dan segera bersiap-siap untuk menangkap Abul As. Kemudian Zainab berkata kepada orang-orang usaha itu, "Tuan-tuan,
Abul As dalam jaminan dan lindunganku." Kemudian Nabi SAW datang kepada kerumunan orang-orang ini dan bersabda, "Wahai orang-orang, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Sesungguhnya serendah-rendahnya seorang muslim, mereka tetap dapat memberi perlindungan." Maka mendengar ucapan Nabi SAW, orang-orang kaum muslimin segera tidak jadi menangkap Abul As. Lalu Rasulullah menemui Zainab dan Abul As. Kemudian Zainab berkata kepada Rasulullah, "Wahai ayahku, sesungguhnya jika Abul As dianggap keluarga dekat, ia masih putra paman. Jika dianggap jauh, ia adalah ayah dari anakku, dan karena itu aku melindunginya." Kemudian Rasulullah berpesan kepada Zainab dan berkata, "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya dan jangan sampai dia menyentuhmu karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik." Meski begitu, Rasulullah SAW melihat raut wajah dari putrinya yang terlihat masih setia kepada laki-laki yang pernah ditinggalkan karena memeluk agama Islam. Kemudian Zainab dan Abul As segera menceritakan kepada Nabi SAW tentang maksud kedatangannya ke kaum muslimin. Singkat cerita, Nabi SAW memerintahkan waktu itu untuk mengembalikan harta Abul As yang tempo hari dirampas. Lalu dibawalah harta Abul As di hadapannya. Dan ketika itu salah seorang yang merampas harta berkata kepada Abul As, dia bilang, "Maukah kau masuk Islam dan mengambil harta benda ini? Karena ini semua milik orang-orang musyrik." Bukannya langsung beriman ketika itu, Abul As malah berkata, "Sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati harta yang dipercayakan kepadaku." Maksudnya di sini adalah orang-orang yang mau mengembalikan harta ini menawarkan kepada Abul As kalau Abul As mau bersyahadat, maka ia bisa ambil harta itu dan tidak usah kembali ke Mekah untuk mengembalikan harta itu. Karena harta itu sebagian milik orang-orang musyrik di Mekah. Namun Abul As rupanya tidak mau karena ia tetap berpegang dengan amanahnya. Ia tidak mau masuk Islam dengan cara seperti itu. Ia tetap ingin mengembalikan harta ini kepada pemiliknya. Sobat Rizki rahimahumullah, akhirnya ketika itu orang-orang tetap mengembalikan harta itu kepada Abul As sesuai apa yang diperintahkan Nabi SAW. Dan sebagai penghormatan kepada Zainab, kemudian setelah harta tersebut telah berada di tangan Abul As kembali, ia langsung bertolak pulang menuju ke kota Mekah. Dan ketika Abul As sampai di kota Mekah, tanpa menunggu lama, ia langsung bagikan harta titipan dagang tersebut kepada pemiliknya. Maka setelah harta telah habis dikembalikan kepada pemilik masing-masing, Abul As segera berdiri dan berseru kepada orang-orang Quraisy. Dia bilang, "Wahai orang-orang Quraisy, apakah ada harta kalian yang masih berada padaku?" Kemudian orang-orang Quraisy berkata, "Tidak ada, wahai Abul As. Seluruh harta dagang telah kami terima dengan utuh. Kami telah mendapatimu, kamu seorang yang jujur dan mulia." Setelah dipastikan seluruh harta sudah ada di pemiliknya masing-masing, dengan lantang Abul As berkata kepada kaum kafir Quraisy. Dia bilang, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Demi Allah, tak ada yang menghalangi aku masuk Islam setelah aku selesai urusan dengan kalian." Sobat Rizki rahimahumullah, di akhir kisah, setelah sempat berpisah selama 6 tahun lamanya, Zainab dan Abul As kembali bersatu sebagai keluarga yang utuh dan kembali bersama dengan satu iman yang sama. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Setelah setahun mereka berkumpul kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Zainab wafat mendahului sang suami pada tahun 8 Hijriah. Dan mertuanya yaitu Rasulullah SAW begitu sedih ketika Zainab meninggal dunia. Bahkan Rasulullah sampai turun ke liang lahat saat peristiwa pemakaman putrinya. Zainab wafat dengan meninggalkan kisah cinta dan kenangan terbaik. Zainab merupakan tokoh wanita yang menjadi simbol kesetiaan seorang istri terhadap suaminya, berusaha untuk ikhlas atas kepergiannya. Ia berkata,
Putri Al-Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikannya. Bahkan sobat, Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai Zainab, sesungguhnya ia adalah sebaik-baiknya anakku dalam menerima musibah. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.